Saya akan cerita sebuah pengalaman saya pada saat saya ke Korea. Jadi pada saat Korea disebut negara paling miskin di Asia, ya, tahun 1972, semua rakyat Korea, mau dari presiden sampai rakyat jelata, semuanya sedih. Semuanya merasa terhina gitu kan. Dianggap sebagai negara yang paling miskin. Korea memulai dengan sebuah langkah sejarah. Jadi begitu Korea disebut negara paling miskin, presidennya namanya Park Chung-hee waktu itu. Park Chung-hee ngumpulin semua menteri-menterinya. Dia bilang gini, coba kita sebagai sebuah bangsa, jangan bisa nanti suatu saat anak cucu kita dihina. Makanya kita harus cari jalan supaya bangsa Korea bisa disebut sebagai bangsa yang civilized, bangsa yang beradab. Semua menteri bikin konsep, datang ke presiden. Pak, jadi negara civilized itu harus begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Suatu saat datang Menteri Pemuda dan Olahraganya Korea. Dia bilang ke Presiden Park Chung-hee begini, Pak Presiden, dalam sejarah manusia modern, yang disebut civilized itu satu ukurannya. Bangsa yang mampu menyelenggarakan olimpiade. Di dalam ukuran standar manusia modern. Bangsa yang mampu melaksanakan kegiatan olimpiade. Yang namanya olimpiade, meskipun Qatar kayak Uni Emirat Arab kaya raya bisa bikin sungai sendiri, ya, yang namanya kanu, ya, dan apalagi perahu dayu tidak bisa dilaksanakan di sungai buatan, harus sungai alami kayak Ciliwung. Tapi yang terjadi tahun 1970-an, ya, tahun 1970, ya, sungai Hangang di Korea, di tengah-tengah kota Seoul, itu sama dengan sungai Ciliwung 2022 sekarang. Jadi tahun 70, Korea, sungainya kayak begini. Ya. Di belah dia yang sikat gigi, benar ya? Di belah dia itu pabrik tahu, ya kan? Pabrik es, pabrik tahu. Sama dengan Indonesia 2022. Ya. Nah jadi dia bilang begini, namanya sampah industri, limbah rumah tangga, semuanya dibuang ke sungai pada saat itu. Ya. Akhirnya mereka sadar, oh bangsa Korea tidak boleh lagi dihina, bangsa Korea harus bangkit, bangsa Korea harus dikenal sebagai bangsa yang civilized. Maka sejak itu Presiden Korea namanya Park Chung-hee, dia pidato di radio dan di televisi Korea. Dia bilang gini, bangsa Korea harus menjadi bangsa yang civilized. Bangsa Korea harus mampu menyelenggarakan olimpiade. Dan langkah pertama yang dilakukan oleh bangsa Korea adalah membersihkan sungai. Ya. Bukan yang lain-lain, bersihkan sungai, karena sungai ada sumber kehidupan, ya. Dan namanya kegiatan-kegiatan keolahragaan di sungai, itu harus dilaksanakan di sungai alami. Jadi ini pelajaran. Sekarang saya ke Korea, ya, saya berkali-kali ke Korea, kagum. Kenapa? Kan suka nonton ini kan, drakor kan, ya kan? Pertama garelis gitu kan, garanteng, indah, wah padahal itu bukan naon. Tapi sekarang kita pakai Samsung bener, ya, pakai mobil Hyundai, pakai apa lagi, pakai TV LG, bener kan? Padahal itu bukan naon. Ya dari mana? Dari membangun karakter bangsa, dari mana? Dari sungai, ya. Jadi kalau ke sana lihat Sungai Hangang, lebarnya selebar Sungai Musi, Pak Denny, selebar Sungai Musi, ya. Tetapi jernih, Pak, jernih. Ya makanya perlu sosialisasi, makanya alhamdulillah Tribun, ya Tribun News ikut. Kenapa? Karena manusia-manusia ini perlu diberikan informasi, perlu diberikan keterangan, penjelasan bahwa sungai ini adalah sumber kehidupan. Akhirnya Korea menyelenggarakan Olimpiade yang pertama dan negara pertama di Asia yang menyelenggarakan Olimpiade bukan Jepang, bukan China, bukan yang lain, Korea. Sekarang Korea luar biasa, dahsyat, ya. Nah ini kita belajar dari mereka bagaimana menghargai alam, maka alam akan menghargai kita.